Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan internal pada kali ini mengenai materi penting yang berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan produk yang kita hasilkan, yaitu FSSC 22000. Standar ini bukan hanya sekedar persyaratan, tetapi merupakan pedoman yang akan membantu kita untuk bekerja dengan lebih terarah, lebih aman, dan sesuai dengan standar internasional. Melalui pelatihan ini, kita akan memahami apa itu FSSC, apa saja komponennya, serta bagaimana perbedaannya dengan ISO 20000. Dengan harapan, setelah sesi ini kita semua bisa lebih percaya diri dalam menerapkan sistem keamanan pangan dan memastikan bahwa semua proses yang kita jalankan itu benar-benar memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga tuntutan industri. FSSC merupakan singkatan dari Food Safety System Certification, yaitu sistem sertifikasi keamanan pangan yang berasal dari Belanda dan diakui secara internasional. FSSC ini menggabungkan 3 komponen utama, yaitu ISO, PRP, dan juga persyaratan tambahan FSSC, yaitu aturan tambahan khusus dari FSSC. FSSC ini termasuk dari standar yang diakui oleh GFSI atau Global Food Safety Initiative, sehingga lebih dipercaya oleh pelanggan internasional. FSSC mengalami perkembangan versi dari waktu ke waktu. Versi yang pertama yaitu tahun 2009 hingga ke versi ke-6 tahun 2023 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2024. Versi ini membawa banyak perubahan terutama pada evaluasi risiko, kultur, dan pengawasan penipuan pangan. FSSC memiliki 3 komponen yang harus diterapkan, yaitu 1. FSMS atau Food Safety Management System yang terdiri dari 10 klausul mengatur sistem manajemen, analisis bahaya, komunikasi, dan juga dokumentasi. Yang kedua adalah PRP atau Prerequisite Program yang berisi 18 klausul seperti sanitasi, bangunan dan fasilitas, pengendalian hama, bahan kimia, personal hygiene, dan juga layout pabrik. Dan yang ketiga adalah persyaratan tambahan dari FSSC yang terdiri dari 18 klausul, meliputi food defense, food fraud, kemudian alergen, label, budaya keamanan pangan atau food safety culture, kemudian pengendalian supplier, manajemen alergen, dan juga transportasi dan penyimpanan. Langsung saja kita ke pembahasan klausul keempat, karena klausul 1 sampai ke-3 itu terdapat pada ISO, sehingga kita tidak perlu mempelajarinya. Yang pertama, klausul keempat titik 1, konteks organisasi. Pada bagian ini, perusahaan akan diminta untuk memahami isu internal dan juga eksternal yang dapat mempengaruhi keamanan pangan. Caranya yaitu dengan analisis SWOT. S adalah kekuatan perusahaan, W atau weakness, kelemahan perusahaan, O opportunity, peluang yang bisa dimanfaatkan, kemudian T atau threat, itu ancaman yang harus diwaspadai. Untuk 10 parameter yang wajib dianalisa yaitu ada hukum, budaya, teknologi, sosial ekonomi, kompetitif, food fraud, kemudian pasar, food defense, pengetahuan organisasi, dan juga kinerja organisasi. Untuk weakness, wajib dibuat rencana perbaikan meliputi tenggat perbaikannya dan juga PIC. Kemudian untuk threat, wajib dimasukkan ke tabel risk assessment. Kemudian setelah memahami konteks organisasi melalui analisis SWOT, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pihak terkait yang dapat mempengaruhi sistem keamanan pangan. Perusahaan harus mengetahui siapa saja stakeholder yang terkait seperti pelanggan, kemudian BPOM atau regulator, kemudian QC, QA, top manajemen, supplier, dan juga audit eksternal. Jadi untuk setiap stakeholder ini harus memiliki kebutuhan dan juga harapannya. Contohnya adalah suatu pelanggan. Pelanggan menginginkan produk yang aman dan juga berkualitas. Dengan harapan perusahaan
akan mematuhi standar keamanan dan kualitas sehingga produk yang mereka beli itu bisa dipercaya dan tidak membahayakan kesehatan. Kemudian manajemen atau pimpinan perusahaan. Manajemen ingin operasional perusahaan itu berjalan dengan lancar dengan harapan ada efisiensi dalam proses kerja sehingga tidak ada masalah kepatuhan dan perusahaan dapat mencapai target dengan cara yang benar dan teratur. Lanjut pada klausul 4.3 yaitu menentukan ruang lingkup sertifikasi FSMS. Pada bagian ini menjelaskan apa saja yang termasuk dalam cakupan sertifikasi keamanan pangan perusahaan. Di dalam Food Safety Company Manual harus dicantumkan nama dan alamat perusahaan, kemudian produk yang dibuat, proses produksinya, kapasitas produksi, jumlah karyawan, dan juga lain produksi. Untuk jasa eksternal yang digunakan perusahaan itu bisa termasuk pest control, kemudian laboratorium kalibrasi dan pengujian, kemudian catering, MCU atau klinik, pengolahan limbah, konsultan, transporter, sertifikasi, dan juga yang lain sebagainya. Dengan catatan, semua vendor ini wajib dikelola dalam vendor manajemen, yang artinya harus ada seleksi dan juga evaluasi supplier. Kemudian untuk klausul ke-4.4 atau Food Safety Management System, perusahaan harus membuat bisnis proses mapping, yaitu peta alur kerja dari awal sampai akhir proses produksi, agar semua departemen itu dapat memahami alurnya, bahayanya bisa diidentifikasi, serta memiliki tanggung jawab yang jelas. Kemudian klausul ke-5.1, kepemimpinan dan juga komitmen. Top manajemen memiliki peran penting untuk memastikan sistem keamanan pangan ini berjalan. Hal yang harus dilakukan manajemen adalah pertama, menetapkan dan mengkomunikasikan kebijakan keamanan pangan. Kemudian yang kedua, menetapkan KPI atau target kerja tiap departemen yang sesuai pada klausul ISO 6.2. Kemudian ketiga, manajemen wajib review minimal 1 kali dalam setahun untuk mengevaluasi keseluruhan sistem. Dan yang keempat, menetapkan job deskripsi untuk setiap personel. Kemudian yang kelima, menyediakan sumber daya seperti manusia terkait perencanaan tenaga kerja dan infrastruktur dan sarana seperti peralatan, bangunan, dan kalibrasi alat. Dan yang terakhir itu adalah finansial, yaitu anggaran tahunan food safety terkait uji produk, kemudian kalibrasi, dan perbaikan sarana, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah meeting berkala terkait food safety. Meeting ini dapat dilakukan mingguan atau bulanan dan juga harus memiliki daftar hadir serta notulen meetingnya. Dan tidak boleh ada CPAR yang open lebih dari 1 tahun. Sebagai bentuk komitmen manajemen terhadap keamanan pangan, perusahaan harus menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman dan juga arah bagi seluruh karyawan dan pihak terkait. Kebijakan ini harus direvisi apabila sudah tidak relevan. Untuk klausul yang ke-5.3 mengenai peran, tanggung jawab, dan juga wewenang organisasi, terdapat 4 hal yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang pertama, struktur organisasi harus up to date, disertai dengan tanda tangan dan juga tanggal pengesahannya. Kemudian yang kedua, job deskripsi harus sesuai mengenai tanggung jawab dan juga wewenangnya itu harus jelas. Kemudian jumlah job desk-nya itu harus sesuai dengan jumlah posisi yang ada, dan juga dilakukan review serta disosialisasikan setiap 1 tahun sekali. Kemudian yang ketiga, ada SK penunjukan tim food safety. Tim ini harus resmi dan diperbaharui jika terdapat pergantian personel. Kemudian yang terakhir, terdapat mekanisme pelaporan penyimpangan atau SOP whistleblower. Harus jelas untuk melaporkan seperti sabotase, pencurian, serta penyimpangan yang lainnya. Setelah menetapkan peran dan tanggung jawab organisasi,
Tahap selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko dan peluang untuk memastikan semua potensi masalah dapat diantisipasi. Perusahaan harus menilai risiko dari setiap prosesnya. Yang pertama, cara menilai risikonya. Analisa risiko frekuensi kejadian dengan dampak kejadian. Jika hasilnya warna merah, risiko signifikan, maka wajib dilakukan perbaikan atau improvement. Perbaikannya ini bisa berupa metode baru, kemudian mesin baru, material baru, lingkungan baru, bahkan penambahan tenaga kerja. Yang kedua, risiko setiap departemen. Setiap departemen itu harus memiliki risiko minimal sesuai dengan jumlah SOP dan juga WI atau IK yang dimilikinya. Contohnya, HRD memiliki 6 SOP dan 2 IK, berarti harus memiliki minimal 8 risiko. Lalu yang ketiga, mengenai jenis risiko yang dinilai. Sistem FSSC ini menggunakan 4 kategori analisis risiko, yaitu HACCP, TACCP, FACCP, dan juga Risk Opportunity Assessment. Untuk HACCP itu adalah bahaya yang tidak disengaja. Jenis bahayanya itu meliputi fisik, kimia, biologi, alergen, dan juga radiologi. Cakupannya itu dari bahan baku sampai produk dikirim. Kemudian yang kedua, TACCP atau Food Defense, artinya bahaya yang disengaja seperti ancaman sabotase, kemudian teror, pencurian, cyber attack seperti pencurian data oleh penjahat siber. Kemudian FACCP atau Food Fraud, bahayanya itu termasuk pemalsuan mutu atau penggantian bahan baku yang bersifat disengaja demi keuntungan ekonomi. Misalnya, bahan pangan asli diganti dengan bahan lain yang lebih murah atau tidak sesuai dengan spek. Lalu, Risk dan Opportunity Assessment. Bahayanya meliputi risiko sisa atau risiko lain yang tidak masuk ke HACCP, TACCP, FACCP yang bersifat tidak disengaja. Cakupannya itu tiap proses dan juga tiap departemen. Lalu untuk klausul yang ke-6.2, yaitu sasaran mutu dan keamanan pangan, di mana sebuah perusahaan ini harus memiliki target atau kinerja terkait food safety. Contohnya, produksi, yield atau reject, kemudian QC, akurasi analisa, sampling, dan juga kalibrasi alat, kemudian warehouse, FIFO ataupun FIFO, dan juga stok akurasinya, kemudian engineering, downtime mesin, kemudian maintenance. Untuk forecasting, audit supplier, HRD, lead time recruitment, dan juga training, R&D, lead time pengembangan produk, dan QA, audit internal, sertifikasi dokumen, marketing handling complaint, kemudian GA adalah program cleaning, pest control, dan juga kondisi bangunannya. KPI harus memakai prinsip SMART, yaitu S, specific, M, measurable, A, achievable, kemudian R, relevant, dan T, time frame. Jika KPI ini tidak mencapai target, maka wajib dibuatkan CPAM. Setelah sasaran mutu dan keamanan pangan ditetapkan, penting untuk memastikan setiap perubahan dalam sistem dikelola dengan terstruktur melalui prosedur manajemen perubahan. Saat ingin melakukan perubahan, pastikan tujuan dan dampaknya itu jelas, kemudian tidak mengganggu FSMS, sumber dayanya tersedia, ada PIC perubahan, dan form change management request-nya itu dibuat. Tujuannya agar suatu perubahan tidak menimbulkan risiko keamanan pangan.